Shalom. Shalom. Haleluya. Haleluya. Bapak saudara, dalam keadaan yang sulit seperti ini, jangan pernah takut, jangan pernah gentar, karena firman Tuhan katakan Allah terus bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan kepada kita. Amin. Mari kita bersama-sama kita akan memuji dan menyembah Tuhan. Jangan kendor, jangan patah arah. Ada pengharapan di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari kita tunduk kepala bersama-sama. Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau ada bersama-sama setiap kami Tuhan. Engkau menolong setiap kami. Engkau tidak pernah meninggalkan setiap kami Tuhan. Inilah setiap kami Tuhan. Kami datang menyembah, memuji, memuliakan Engkau Tuhan. Engkau ada bersama-sama kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara, kita siapkan hati kita, kita siapkan roh kita untuk menyembah Dia. Haleluya. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Pernah kau biarkan ku sendiri. Ku ada di jiwaku. Hallelujah.
Di dalam
bersama denganmu. Di dalam nama Tuhan Kristus yang diberkati, sama-sama katakan amin. Kita akan bersuka cita bersama-sama saudara. Haleluya. Berikan kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Hey. Apa yang tidak pernah akan diinginkan, kita doakan, Tuhan sediakan buat setiap kita. Amin. Haleluya. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Oh, apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakan, amin, bagi yang mengasihi Dia. Oh, Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara. Mari katakan, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Hey! Kami bersuka cita Tuhan karena Engkau dahsyat. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Sama-sama. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Hey! Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Hey! Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Oh, dahsyat luar biasa. Terima kasih Yesus. Inilah kerinduan setiap kami ya Bapa, supaya kami dekat dengan Engkau. Tidak satu masalah pun yang boleh memisahkan antara aku dengan Engkau Tuhan. Keintiman itu yang Kau butuhkan, itu yang Kau minta pada setiap kami Tuhan. Haleluya. Kerinduanku
berada dekatmu Tuhan. Kerinduanku selalu senangkan hatimu, tak pernah ku bayangkan hidupku tanpamu. Yang menjadi hasratku menyanyikan pujian bagimu, aku menyembahmu Yesusku yang ada di tata mulia. Aku memujimu dengan segenap hatiku, ku menyembahmu selalu, tak ingin ku pergi menjauh darimu Yesusku. Kerinduanmu Tuhan. Haleluya. Kerinduanku berada dekatmu Tuhan. Oh, kerinduanku selalu senangkan hatimu, tak pernah ku bayangkan hidupku tanpamu. Yang menjadi hasratku menyanyikan pujian bagimu, aku menyembahmu Yesusku yang ada di tata mulia. Aku memujimu dengan segenap hatiku, ku menyembahmu selalu, aku menyembahmu Yesusku yang ada di tata mulia. Aku memujimu dengan segenap hatiku, ku menyembahmu selalu, tak ingin ku pergi menjauh, tak ingin ku pergi menjauh darimu, tak ingin ku pergi menjauh darimu. Yesusku. Terima kasih Tuhan. Itulah kerinduan setiap kami. Kami mendekat kepadamu Tuhan, dan kami boleh merasakan kasih dan anugerah. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan, karena kami butuh firman-Mu Yesus. Kami butuh pengajaran-Mu, kami butuh pewahyuan-Mu Tuhan. Memberkati hamba-Mu
yang menyampaikan firman Tuhan. Kami siap diberkati oleh firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang diberkati sama-sama, katakan amin. Tuhan diberkati. Shalom Bapak Ibu sekalian, anak-anak Tuhan, orang-orang percaya yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus. Bersyukur bisa menjumpai Bapak Ibu, sekalipun kita tidak seperti biasanya berkumpul dalam ibadah raya, namun hal itu tidak akan pernah mengurangi gairah kita, hasrat kita untuk kita terus mencari Tuhan. Sebab kita sadar Tuhan adalah sumber segalanya dalam hidup kita. Dengan media yang ada kita bisa melakukan ibadah streaming pagi ini. Karena itu biarlah setiap kebenaran firman Allah yang akan kita dapatkan hari ini akan boleh memberkati kita semuanya. Mari sebelum kita akan bersama merenungkan firman Allah, sejenak saya minta Bapak Ibu sekalian tundukkan kepala dan kita akan bersama berdoa. Tuhan Yesus, Gembala kami yang baik, kami bersyukur buat hari ini, buat anugerah-Mu yang memungkinkan kami ada sampai hari ini Tuhan. Terlebih hari ini kami masih diberikan kesempatan untuk kami boleh belajar kebenaran firman Allah yang adalah sumber kekuatan, terang dan pelita dalam kami menjalani hari hidup kami. Sehingga bersama dengan Tuhan kami akan tepat dimampukan melewati segala sesuatu dan kami dijanjikan menjadi umat yang lebih daripada pemenang. Karena itu berbicaralah Engkau dan Tuhan, dan kami siap diberkati dengan firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sebagai dasar renungan kita pagi hari ini, saya akan mengajak kita membuka Alkitab di dalam kitab Mazmur pasal 131 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Bapak Ibu perhatikan dan saya akan bacakan, demikian bunyi firman Tuhan. Menyerah kepada Tuhan, nyanyian ziarah Daud. Tuhan, aku tidak tinggi hati dan tidak memandang dengan sombong. Aku tidak mengejar hal-hal yang terlalu besar atau hal-hal yang terlalu ajaib bagiku. Sesungguhnya aku telah menenangkan dan mendiamkan jiwaku, seperti anak yang disapih berbaring dekat ibunya. Ya, seperti anak yang disapih jiwaku dalam diriku. Berharaplah kepada Tuhan, hai Israel, dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Lewat teks ini saya memberikan judul renungan firman Allah, penyerahan yang benar kepada Allah. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya percaya menghadapi situasi yang sulit seperti hari ini, ada sebagian besar orang mereka menyikapi dengan pesimis. Mereka begitu apatis, tidak yakin bahwa badai yang kita hadapi ini sebenarnya dapat kita lewati. Karena tidak adanya keyakinan, kepercayaan bahwa pasti ada jalan keluar, orang menjadi begitu letih, lesu, tidak punya pengharapan. Akibatnya adalah membuat mereka juga kehilangan produktivitas dalam menjalani hari-hari hidup mereka. Namun tidak demikian seharusnya dengan kita sebagai orang percaya. Situasi sesulit apapun harus tetap membuat kita menjadi orang yang optimis. Kenapa? Sebab kita percaya bahwa Allah lah yang berdaulat di dalam setiap tatanan kehidupan umat manusia. Kepercayaan ini yang membuat kita memiliki sebuah ketenangan, memiliki sebuah kekuatan, tidak kehilangan damai sukacita, dan kita tetap akan terus berkarya untuk mengabdi dan melayani Tuhan kita. Saya memberikan satu contoh. Di Alkitab dikisahkan ada 3 orang anak muda yang bernama Sadrah, Mesat, dan Abednego. Dia hidup di negeri pembuangan. Tentu itu bukan situasi yang mudah buat mereka. Apalagi mereka diperhadapkan dengan tantangan sebuah peraturan yang dibuat oleh raja yang berkuasa pada waktu itu, untuk mereka dipaksa menyembah patung buatan raja. Dan kalau mereka tidak mau tunduk, ancamannya adalah mereka dimasukkan dalam dapur perapian
Dan bahkan dikatakan Alkitab, panasnya itu dilipatkan 7 kali lipat. Nah, hebatnya, 3 anak muda ini, mereka menghadapi dengan penuh keyakinan dan ketenangan. Dia berkata bahwa Allah yang kami sembah, kalau dia mau menolong, dia pasti menolong. Tapi andai kata tidak, aku tetap tidak akan menyembah patung buatan Tuanku. Bapak Ibu, itu baru satu contoh dan masih banyak contoh yang lain. Sebab kalau kita melihat di Alkitab, tidak pernah ada seorang tokoh sehebat apapun yang tidak menghadapi tantangan dan kesulitan. Semua mereka menghadapi, toh faktanya mereka bisa mendapatkan jalan keluar. Mereka bisa keluar sebagai pemenang. Nah, karena itu saya akan mengajak kita bersama-sama, fakta yang kita hadapi di depan kita hari ini adalah kesulitan yang sangat luar biasa, dan itu melanda seluruh dunia yang ada. Nah, bicara menyerah, bisa saja orang bersikap apatis, pesimis, tidak punya pengharapan. Nah, sebagai orang percaya, bagaimana sebenarnya kita memiliki tingkat penyerahan yang benar kepada Allah di tengah-tengah menghadapi kesulitan seperti hari ini? Yang pertama, penyerahan yang benar kepada Allah adalah di mana seseorang memiliki kerendahan hati. Apa itu kerendahan hati? Yaitu sebuah sikap batiniah yang menyadari bahwa tanpa Tuhan sebenarnya kita bukan apa-apa dan kita bukan siapa-siapa. Ayat tadi mengatakan, Tuhan, aku tidak tinggi hati dan tidak memandang dengan sombong. Bapak Ibu yang terkasih, kesombongan tidak bisa diukur hanya dengan melihat tampilan seseorang. Sebab kesombongan itu sebenarnya adalah berakar dari sikap hati yang ada di dalam ini. Nah, hanya orang yang menyadari bahwa sebenarnya memang kita bukan siapa-siapa. Dan kita bukan apa-apa. Semua yang kita miliki, kemampuan, kekuatan, kehebatan, tidak lain semuanya hanya karena Tuhan. Kalau kita bandingkan dalam Mazmur 103, di dalam ayatnya yang ke-13 dan 14, saya akan bacakan demikian bunyi firman Tuhan. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Sebab Dia sendiri tahu apa kita. Dia ingat bahwa kita ini adalah debu. Dari proses penciptaan sudah dijelaskan oleh kitab, manusia diciptakan menggunakan bahan dasar dari debu tanah liat. Ya, hanya seonggok debu menjadi makhluk hidup karena Allah lah yang menghembuskan nafas ke dalam hidungnya sehingga dia menjadi makhluk yang hidup. Dan ayat lain mengatakan kalau nafas itu diambil kembali oleh Tuhan, maka manusia kembali menjadi debu. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, kita mungkin memang tidak pernah bisa merubah keadaan yang ada. Tapi kalau sikap kita benar dalam menyikapi keadaan itu, saya yakin itu tidak akan pernah mengurangi damai sukacita kita. Walaupun fakta yang kita dapati adalah keadaan yang berat dan susah. Nah, karena itu dibutuhkan penyerahan yang total kepada Allah. Dan penyerahan itu harus dimulai dengan sikap kerendahan hati, menyadari bahwa tanpa Tuhan kita bukan siapa-siapa dan kita bukan apa-apa. Yang kedua, penyerahan diri yang benar kepada Allah adalah di mana seseorang rela untuk dididik dan didewasakan. Menarik, dalam ayat ini dikatakan, ayat yang kedua, sesungguhnya aku telah menenangkan dan mendiamkan jiwaku, seperti anak yang disapih berbaring dekat ibunya. Ya, seperti anak yang disapih, jiwaku dalam diriku. Bagi orang tua, Bapak Ibu yang pernah punya anak, tentu tahu proses tahapan dari seorang anak yang dilahirkan bertumbuh dalam batas usia, umumnya usia 2 tahun. Maka anak itu harus mengalami yang namanya disapih oleh orang tuanya. Ini bukan berarti dibiarkan bertumbuh dengan sendirinya, tidak. Tapi ini adalah sebuah tahapan proses
bentuk sebuah pertumbuhan, peralihan dari bayi yang tadinya pasif menjadi bayi yang aktif. Dia mulai diajar oleh orang tuanya bagaimana berjalan, bagaimana makan sendiri, bagaimana lakukan aktivitas semampu yang dia bisa lakukan. Tidak sepenuhnya semua ditangani oleh orang tuanya. Dia harus mulai belajar mandiri. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, nah ini adalah proses didikan, proses pendewasaan yang memang Tuhan izinkan itu harus terjadi. Dan itulah satu bukti adanya satu pertumbuhan yang sehat. Saya tidak bisa bayangkan kalau kita seumur hidup semulai dilahirkan sampai seusia sebesar ini, mungkin bahkan Bapak Ibu sudah sampai 60-70 tahun dan tidak pernah disapih oleh orang tuanya. Apa yang terjadi kira-kira saudara sekalian? Ya, satu saat saya ke panti asuhan di daerah Blitar Selatan, saya menjumpai ada seorang yang berbaring di kursi roda, makan harus disuapi, itu pun dia tidak bisa makan nasi. Ya, dia harus makan nasi yang dijus lembut. Dan dia praktis tidak bisa berbuat apa-apa. Dan usianya sudah 25 tahun. Ya, buat saya itu satu pemandangan yang sangat aneh. Di usia 25 tahun, tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Nah, Allah tidak menghendaki kita menjadi seperti itu. Allah ingin kita bertumbuh menjadi orang yang semakin hari semakin dewasa. Apalagi proses pendewasaan itu bicara soal beriman kepada Allah. Nah, cara Allah adalah seringkali mengizinkan masalah persoalan itu ada dalam rangka menyapih kita, untuk kita belajar bertumbuh menjadi bayi yang sehat di dalam Tuhan. Itu sebabnya Ibrani menuliskan pasal yang kelima ayat 13 dan 14. Mari kita akan perhatikan sama-sama. Ibrani pasal 5 ayat 13 mengatakan begini. Sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran. Sebab ia adalah anak kecil. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Bapak Ibu perhatikan. Karena itu Allah tidak pernah merancangkan sesuatu yang jahat. Sekalipun fakta yang kita hadapi adalah kesulitan, masalah, persoalan di depan mata kita. Itu bagian dari cara Allah untuk mendewasakan kita, supaya kita semakin dewasa di dalam Tuhan. Yang ketiga, penyerahan yang benar pada Allah adalah di mana seseorang memiliki sikap setia sampai langkah akhir. Ayat 3 tadi mengatakan, berharaplah kepada Tuhan, hai Israel, dari sekarang sampai selama-lamanya. Bicara pengharapan tentu sesuatu yang belum kita lihat, tetapi itu bisa terjadi. Nah, mempercayai sesuatu yang belum kita lihat, tapi yakin itu terjadi, itu dibutuhkan sebuah kesetiaan. Itu dibutuhkan sebuah ketekunan. Di tengah-tengah dia menghadapi kesulitan, tantangan, persoalan, dia tidak pernah tergoyahkan. Dia tetap bertahan dengan kesetiaan, ketekunannya, karena dia percaya apa yang diharapkan, yang dijanjikan itu pasti satu saat akan terjadi dan digenapi. Nah, karena itu Bapak sekalian, di tengah-tengah situasi yang sulit ini yang harus kita renungkan bersama-sama adalah, adakah kita masih punya rasa setia untuk percaya kepada janji Tuhan sampai janji itu digenapi pada waktunya. Amsal Sulaiman pasal 20 ayat 6 seharusnya menjadi sebuah koreksi yang besar buat kita. Tuhan berkata, banyak orang menyebut dirinya baik hati, tetapi orang setia, siapakah yang dapat mendapatkannya? Artinya, kesetiaan itu menjadi sebuah barang langka, sesuatu yang jarang dijumpai. Nah, saya mengajak kita sekalian, mari menjadi orang-orang yang setia sampai langkah akhir hidup kita. Amin. Karena Alkitab berkata, hanya orang yang setia sampai kepada kesudahannya, dia yang akan menerima mahkota kehidupan yang Tuhan janjikan buat kita semuanya. Nah, mari kita akan mengajak Bapak Ibu sekalian sejenak, kita akan tunduk kepala bersama-sama di hadapan Allah. Dan nanti kita akan bersama-sama doa syafaat. Kita memohon anugerah Allah untuk terjadi atas dunia ini, atas Indonesia, supaya dengan wabah yang sedang melanda hari ini, kalau Tuhan izinkan, tidak semakin tersebar luas, tapi sesegera mungkin
pemerintah mendapatkan sebuah solusi jalan keluar, sehingga tidak semakin banyak korban-korban yang berjatuhan. Tetapi juga dengan wabah yang ada ini, dengan renungan firman Allah, menyadarkan kita bahwa untuk menghadapi situasi ini, kita tidak punya kekuatan apapun, sebab kita ini hanya debu tanah liat. Kalau bukan karena campur tangan Tuhan, sulit rasanya untuk kita bisa lepas dari musibah yang ada hari ini. Haleluya. Mari bersama-sama tunduk kepala. Dari hatimu yang paling dalam, katakan, Tuhan, aku mau sujud, tunduk di hadirat-Mu Tuhan. Mengakui kedaulatan-Mu, bahwa Engkau lah yang berkuasa, yang berotoritas atas dunia ini, dan semua yang terjadi dalam kehendak-Mu Tuhan. Kami tetap percaya tidak ada rancangan-Mu yang salah, tapi rancangan-Mu indah dan baik adanya. Buat kami sungguh-sungguh berserah penuh kepada-Mu ya Tuhan. Dengan kamu belajar untuk terus mau dididik, didewasakan. Bahkan kami punya kekuatan untuk setia sampai langkah akhir hidup kami Tuhan. Haleluya. Mari sama-sama kita pujikan pujian ini. Ku pandang kemuliaan-Mu, Imam besar maha agung. Kaulah pemilik hidupku, Yesus Kristus Tuhan. Sujud di depan tahta-Mu, taklukkan seluruh hidupku. Sujud di depan tahta-Mu, taklukkan seluruh hidupku. Dalam tangan-Mu, dalam tangan-Mu penebus, Yesus Kristus Tuhan. Kami percaya tidak ada satupun yang luput dari kasih-Mu ya Allah. Haleluya. Tiada satupun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Bagi-Mu segala pujian, hormat, kemuliaan. Biarlah nama Tuhan yang dititah-titah. Haleluya. Engkau Tuhan ku tinggikan, yang paling dan menang, Yesus Kristus Tuhan. Maha mulia dan luluh, berkorban bagiku. Selamatkan jiwaku, selamat jiwaku. Katakan, sujud di depan tahta-Mu. Sujud di depan tahta-Mu, taklukkan seluruh hidupku. Dalam tangan-Mu Tuhan, dalam tangan-Mu penebus, Yesus Kristus Tuhan. Sebab kami percaya tidak yang luput dari kasih-Mu ya Allah. Tiada satupun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Bagi-Mu, bagi-Mu segala pujian, hormat, kemuliaan. Panjangkan hatimu dan katakan, Engkau Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan. Maha mulia dan
tanpa tahu aku pelakayamu. Yesus Kristus Tuhan. Mari sama-sama kita tunduk kepala, kita berdoa kepada Allah. Tuhan Yesus, Engkau adalah pencipta langit bumi dengan segala isinya. Hari ini kami tunduk di bawah hadirat-Mu ya Tuhan. Kami mengakui kedaulatan-Mu atas hidup kami. Dan kami sungguh percaya tidak ada rancangan-Mu yang jahat atas kami. Tapi rancangan-Mu adalah damai sejahtera dan masa depan yang penuh pengharapan ya Tuhan. Kebenaran firman Allah yang kami terima kiranya Roh Kudus, Kau kerjakan itu dalam hidup kami, bertumbuh dan bahkan menghasilkan buah. Agar dengan demikian nama-Mu semakin dipermuliakan dan diagungkan. Kesempatan ini kami mau berdoa Tuhan, menyerahkan bangsa negara kami dalam tangan kuasa-Mu. Kami percaya Engkau mati dan bangkit untuk mengasihi bangsa kami. Tidak ada dosa yang tidak pernah Kau ampuni ya Tuhan. Karena itu dalam kemahatauan-Mu, kalau ada dosa kesalahan yang dilakukan, baik oleh pemimpin bangsa kami, oleh seluruh rakyat yang ada dari Sabang sampai Merauke, kiranya kuasa darah Yesus yang mengampuni bangsa kami Tuhan. Dengan kami percaya Engkau sanggup dan mampu untuk menggantikan setiap murka-Mu dengan berkat-Mu ya Tuhan. Karena itu diberkati Indonesia, diberkati pemimpin bangsa kami, diberkati seluruh rakyat yang ada Tuhan. Biarlah dengan situasi yang ada hari ini membuat kami sadar bahwa kami bukan siapa-siapa. Kami ada karena Tuhan. Biarlah hidup kami gunakan untuk mempermuliakan nama-Mu. Berkati semua gereja-gereja yang ada, para pimpinan gereja yang ada, hikmat-Mu menyertai mereka, sehingga dalam keadaan yang sulit sekalipun tidak mengganggu kehamai kami, tidak mengganggu sukacita kami, tidak mengganggu produktivitas kami. Kami akan terus berkarya melayani Tuhan, memberitakan Injil Kerajaan Allah, supaya semakin banyak jiwa yang diselamatkan di dalam Tuhan. Terima kasih kami bersyukur Tuhan, dan hari ini kami serahkan setiap jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Mereka adalah milik-Mu, domba-domba kesayangan-Mu. Kiranya berkat-Mu limpah atas mereka semuanya. Mari Bapak Ibu sekalian dimanapun Engkau berada, angkat kedua tangan-Mu dan arahkan hati-Mu kepada Tuhan. Dan biarlah hari ini dengan otoritas dari surga, terimalah berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih sayang di dalam nama Tuhan Yesus, kekuatan damai sukacita, pertolongan penghiburan, berkat-berkat rohani, berkat jasmani, diberkati kesehatan-Mu, diberkati rumah tangga-Mu, diberkati anak cucu cicit-Mu, diberkati usaha pekerjaan-Mu, terlebih diberkati pertumbuhan iman dan pelayanan-Mu. Oleh pertolongan Roh Kudus, berkat itu turun atas Engkau, sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus, haleluya, yang sudah diberkati bersama berkata, amin. Amin.